Anak-anak kami di kelas 12 IPA, kita masih lanjutkan tentang limit fungsi trigonometri. Jika kemarin kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk khusus untuk mencari limit fungsi trigonometri, itu tidak boleh kamu lupakan. Sekarang kita masih latihan tentang itu, meskipun sebenarnya buku sedang menuntun kita untuk menggunakan aturan L'Hopital untuk menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri. Tetapi karena kita belum belajar turunan fungsi trigonometri, maka untuk kali ini pun kita masih akan menggunakan bentuk-bentuk khusus dari limit fungsi trigonometri tersebut. Nah, perhatikan beberapa soal yang kamu lihat di layar ini. Nah, kita mengerjakan beberapa soal. Saya mulai dari nomor pertama. Nah, kalau kamu perhatikan soal yang nomor 1 ini, tentu jenis limitnya adalah X menuju pi per 4. Sebenarnya lebih cepat dan lebih enak ini menggunakan aturan L'Hopital atau turunan untuk menyelesaikannya. Tetapi kali ini kita abaikan dulu itu. Nah, karena jenis limitnya X-nya menuju pi per 4, maka kita tidak boleh menggunakan apa? Menggunakan bentuk-bentuk limit khusus yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kamu tinggal substitusi, tetapi hindari yang disebut dengan 0 per 0. Ketika kamu substitusi, di penyebutnya pun sudah 0. Dilarang kita nanti menghasilkan atau membagi bilangan dengan 0. Nah, kemudian apalagi bentuk 0 per 0, bentuk tak tentu. Maka apa yang kita lakukan ke sini, pemahaman kita tentang bentuk-bentuk trigonometri harus benar, harus baik. Maksudnya apa? Limit X menuju pi per 4, ini cos 2x kamu harus ubah menjadi, kan waktu kelas 11 kita memiliki 3 rumus tentang cos 2x. Apa itu ketiga rumus itu? Saya tulis ulang. Cos 2x sama dengan yang pertama adalah cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Yang kedua apa? 1 kurang 2 sin kuadrat x. Yang ketiga 2 cos kuadrat x kurang 1. Nah, ini kamu ubah cos 2x menjadi apa di antara yang tiga ini? Tentu bagian yang pertama. Kenapa? Nanti kamu akan lihat kenapa begitu ya. Kita ubah menjadi cos kuadrat x kurang sin kuadrat x per cos x kurang sin x. Lalu kita faktorkan yang di atas. Ingat, itu adalah bentuk pemfaktoran khusus. Artinya ini bentuk x kuadrat kurang y kuadrat. X kurang y kali x tambah y. Berarti faktor yang ini adalah cos x kurang sin x kali cos x tambah sin x per cos x kurang sin x. Perhatikan bahwa pembuat 0 pada pembilang, ini yang menyebabkan 0 di pembilang, dan di penyebut sudah bisa kita matikan atau dibagi hasilnya 1. Tinggal limit X menuju pi per 4 cos X tambah sin X. Kalau ini tinggal substitusi, berarti cosinus pi per 4 atau 45 tambah sinus pi per 4. Cosinus pi per 4 adalah setengah akar 2. Oke, sama dengan sinus 45 setengah akar 2 juga. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 adalah 1 akar 2. Jadi, saya ingatkan sekali lagi, untuk limit yang bagian soal yang ini, kamu harus memahami bentuk-bentuk lain dari trigonometri seperti bentuk ini. Jadi kamu harus mahir waktu materi trigonometri di kelas 11. Sekarang kita masuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua yang kita pilihkan yang nomor 3. Yang nomor 3. Sebenarnya mengerjakan ini pun lebih cepat dengan konsep turunan. Sekali lagi saya bilang, kita tidak pakai turunan untuk menyelesaikan ini, maka kita selesaikan dengan cara menyederhanakan, mengubah bentuk soal yang ada. Perhatikan.
Baik, ketika kamu perhatikan soal ini, X menuju Pi. Pi kurang Pi hasilnya 0. 0 pangkat 2, 0. Kosinus 180 atau kosinus Pi adalah min 1. 1 tambah min 1, 0. Terjadi 0 per 0 ketika kita substitusi Pi. Maka kita boleh menggunakan turunan waktu kelas 11. Tetap saja saya bilang, kita tidak pakai turunan kali. Nanti saya ajari waktu kita masuk aplikasi daripada turunan. Nah, untuk menjawab persoalan-persoalan limit bentuk tak tentu untuk limit fungsi trigonometri. Apa yang kita lakukan ke sini? Nah, ini kita usahakan nanti ini menuju 0. Nah, ingat yang pertama, ketika kita melihat soal seperti ini, kita harus kreatif. Bagian yang pertama, ini harus buat dulu X ini menjadi X kurang Pi. X kurang Pi, ingat bahwa kosinus X kurang Pi ini sama dengan minus kosinus X. Ya, nanti kamu buktikan lewat rumus cos A kurang B waktu di kelas 11. Cos A kurang B apa rumusnya? Cos A cos B tambah sin A sin B. Nanti jawabannya menjadi min cos A seperti ini. Kalau dia X kurang Pi ya min cos X. Jadi seperti ini. Nanti kamu buktikan ya. Oke, nah sekarang saya ubah ini. Berarti limit X menuju Pi dari 1 cos X ini berarti sama dengan min cos X kurang Pi tentunya. Min cos X kurang Pi per X kurang Pi kuadrat. Nah, sekarang kita ganti deh soalnya. Jika yang kedua, apa yang mau kita lihat di sini biar kita bisa menggunakan bentuk khusus limit fungsi trigonometri pada pertemuan sebelumnya. Nah, ingat jika X kurang Pi, maaf saya coret dulu. Jika X menuju Pi, maksud saya jika X menuju Pi ini, jika X menuju Pi maka apa? Jika X menuju Pi maka ini tanda panah ya. X menuju Pi maka X kurang Pi menuju 0. Oke, ini kan X menuju Pi, maka X kurang Pi menuju 0. Berarti bisa kita ganti soalnya. Begini aja kita buat soalnya. Limit menjadi X kurang Pi seperti ini. Jadi menuju 0. Ini 1 kurang cos X kurang Pi per X kurang Pi kuadrat. Seperti itu ya. Biar lebih enak. Kau misalkan saja atau kita misalkan saja X kurang Pi jadi Y. Oke, kita misalkan limit Y menuju 0. Oke, kalau udah begini kan sudah enak bentuknya. 1 kurang cos Y per Y kuadrat. Ini soal yang baru. Oke, sekarang saya tulis soal yang baru ini di lembar berikutnya. Ya. Baik, perhatikan lagi bahwa ketika kita belajar bentuk-bentuk khusus limit yang misalnya Y menuju 0 atau X menuju 0, fungsi trigonometri yang dipakai adalah sinus dan tangen. Nah, ini menghasilkan masih kosinus. Jadi kalau kita substitusi Y dengan 0 sama aja tetap 0 per 0. Apa yang kita lakukan di sini? Nah, perhatikan sekali lagi tadi, bahwa cos 2X atau 2Y saya buat sekarang. Cos 2Y adalah 1 kurang 2 sin kuadrat Y. Oke, ini salah satunya tadi ya. Ada 3 buah tadi ya. Nah, sekarang kalau kita ikuti polanya. Oke, kalau kita ikuti misalnya polanya. Saya ubah menjadi cos 1Y ini. Ya, ikuti polanya ini ya. Tadi cos 2Y ada 3 buah rumusnya. Saya ambil salah satunya yang ini. Nah, kita ubah cos Y ini sekarang jadi 1Y. Ikuti aja polanya, berarti 1 kurang 2 sin kuadrat. Tadinya 2 menjadi 1, berarti tadinya 1 menjadi setengah
Y. Nah, kita ganti ini. Kita ganti ini dengan rumus ini. Mari kita lakukan. Berarti limit Y menuju 0 dari 1 kurang cos Y ganti dengan 1 kurang ini. Berarti 1 kurang ini tadi 2 sin kuadrat setengah Y. 2 sin kuadrat setengah Y per Y kuadrat. Nah, kemudian mari kita rapikan lagi. Limit Y menuju 0 dari 1 kurang 1 kan 0. Berarti minus kali minus positif, tinggal 2 sin kuadrat setengah Y. Kuadratnya saya buat menjadi, ini kan 2 sin setengah Y kali sin setengah Y. Saya buat begitu saja, boleh ya. Per berapa? Y kuadrat. Y kali Y. Ya. Nah, kemudian kan sudah enak. Ini udah konstanta, limit Y menuju 0 dari sebuah konstanta kan, konstanta itu sendiri 2. Nah, limit Y menuju 0, sudah menuju 0 kan, sin setengah Y per Y adalah berapa tadi? Setengah. Lagi ini pun berapa? Setengah. Jadi 2 kali setengah berapa? Setengah. Ya, ini habis ya. Dapat yang nomor kedua. Sekarang kita masuk satu contoh lagi. Nah, kemudian kalau kamu perhatikan soal yang nomor 4 ini paling enak pakai turunan. Nah, nomor 5 sebenarnya mudah juga, nanti mungkin kita coba latihan untuk itu atau saya pilih soal yang lain. Sekarang kita soal yang mudah nomor 6. Tentunya kamu tahu nomor 6 ini. Ya, nomor 6 kita selesaikan seperti ini. Ini X menuju 1. Usahakan ini nanti menuju 0. Nah, sebentar kita ubah dulu soalnya. Menjadi limit X menuju 1. Kita biarkan dulu menuju 1 ini. Dari, apa rumus? 1 kurang cos kuadrat P. X kurang 1-nya misalnya P. 1 kurang cos kuadrat P adalah sin kuadrat P. Berarti ini kita bisa tulis menjadi sin kuadrat X kurang 1. Begitu ya. Oke, saya pikir di sini nggak susah. Ini kita keluarkan dulu angka 4-nya. 4 kali X kuadrat kurang 2X tambah 1. Nah, kemudian nanti udah seperempat sudah limit dari sebuah konstanta. Kemudian kita ubah bentuknya ini. Oke. Jika X menuju 1, maka X kurang 1 menuju 0. Kita ubah saja menjadi begini. Limit X kurang 1 yang menuju 0. Seperti ini tulisnya dalam kurung ya. Sekarang jangan X menuju 1 lagi, tapi X kurang 1 yang menuju 0. Ini tetap sin kuadrat X kurang 1 per 4 atau seperempat nanti ini. Kali ini faktorkan X kuadrat kurang X tambah 1 kan faktornya X kurang 1 kuadrat. Kalau agak bingung dengan bentuk seperti ini untuk mencari limit, ya ganti lagi X kurang 1 jadi Y. Jadi supaya lebih enak kamu melihatnya, X kurang 1 misalkan aja jadi Y. Y menuju 0 dari sin Y ya, tapi pangkat 2. 2 kali tulis, nggak apa-apa. Nggak 2 kali pun sebenarnya tidak apa-apa. Per 4Y, gitu ya. 4Y pangkat 2. Y lagi. Nah, hasilnya kan sudah mudah. Ini hasilnya berapa? Karena sudah menuju 0, ini hasilnya seperempat. Ini hasilnya 1. Hasilnya berapa jadinya? Seperempat. Nah, di soal-soal berikutnya saya minta kamu harus kreatif menggunakan apa saja supaya kamu bisa mendapatkan langkah-langkah yang tepat untuk mendapatkan jawabannya. Nah, selamat berlatih. Tuhan memberkati.